dulu hafal, sekarang nggak hafal. Tapi menurut sebagian ulama, kalau nggak salah dari golongan Imam Abu Hanifah, itu mengatakan batasannya lupa dari Al-Quran yang diharamkan, yang berdosa itu adalah lupa yang sekiranya dulu hafal, kemudian dia lupa sampai nggak bisa baca Al-Quran. Itu jenenge lupa. Tadi rada enteng. Menurut Imam Abu Hanifah berarti lek ana wong biyen hafal Quran, marana saiki seisok maca Quran, cuma lali, tapi seisok maca Quran. Menurutnya pendapat Imam Abu Hanifah itu enggak dosa. Karena dia enggak lupa terhadap Al-Quran. Tapi menurut jumhur ulama, ngono kuwi wis dosa, Pak. Ngono kuwi jenenge lali pisan. Pun, itu menurut bahas masalah napa? Lupa terhadap Al-Quran yang tidak termasuk di dalam ayat ini, tapi tetap haram dengan adanya dalil lain. Mulane teng ngriki teng hadis dingendikaken man ta'allamal Qur'ana, barang siapa yang belajar Al-Quran tapi wa'allaqa mushafahu, kemudian dia menggantungkan mushafnya, lam yata'ahadhu, Al-Qurannya tidak diopeni, walam yang durfihi, bahkan dia tidak mau melihat sedikit pun, ja'a yaumal qiyamati muta'alliqah, maka besok di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan dia bergantungan. Yaqulu, seraya dia berkata, ya Rabbi abduka hadza ittakhadani mahjura. Terus ini ja'a yaumal qiyamati muta'alliqah, sing jenenge Al-Quran ini akan datang dalam keadaan bergantungan. Terus dia melaporkan seseorang yang dulunya pernah hafal Al-Quran, kemudian dia tidak mengopeni, dia tidak merawat Al-Qurannya, maka Al-Quran ini akan melaporkan orang tersebut, seraya berkata, melaporkan kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka, hambamu, hadza, yang ini, ittakhadani mahjur, menjadikanku sebagai perkara yang dibuang, ikdi baini wa bainahu, tolong putuskan, beri kami keputusan antaraku dan juga orang yang tidak mau merawatku ini. Ya, niki abote wong sing hafal Quran. Wong hafal Quran, Quran mek digantungno, ditekek nang ndukure lemari, marang dan tidak mau merawat terhadap Al-Quran, bahkan tidak mau melihat, niscaya besok Al-Quran akan melaporkannya di hadapannya Allah. Pun niku abote. Mulane teng mriki itu menurutnya Syekh Asawi, kalau dalam Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi justru teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, justru kalau di dalam niki, dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, justru ini memasukkan terhadap orang-orang yang ini, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran yang dengan arti melupakan terhadap Al-Quran. Yes ya, jadi tafsir yang pertama tadi mengatakan bahwa meninggalkan Al-Quran itu dengan arti yang tidak mau beriman sama sekali. Menurut kaul yang kedua mengatakan bahwa orang yang lalai terhadap Al-Qurannya. Kue biyen tau hafal juz amma, saiki wis mbuh-mbuhan ya setengah hafal, setengah lali, setengah hafal, setengah lali, ngono kae lho Nep. Kuwi termasuk Dan niku, kalau Umar lebih mengglobalkan lagi, bukan hanya sekedar lupa daripada ayat-ayat Al-Quran yang dulunya pernah dihafal, termasuk daripada inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang benar-benar terpraktek pada zaman sekarang adalah orang-orang benar-benar menjadikan Al-Quran ini merupakan sebuah perkara yang sangat ditinggalkan. Bukan hanya tidak iman orang-orang sekarang itu. Orang-orang sekarang itu iman, tapi Masya Allah, mereka sama sekali benar-benar tidak mengenal terhadap Al-Qurannya. Nah, tidak mengenal terhadap Al-Qurannya. Mereka menjadikan, ini dawuhnya Syekh Ramdan Al-Buiti di dalam khutbah mimbariyahnya, beliau dawuh bahwa orang-orang Islam zaman sekarang sangat disayangkan. Mereka menjadikannya Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran mereka berdebu di pojokan rumah, di atas lemari. Jangankan untuk mereka membaca,
Jangankan untuk mereka melihat, tersentuh mawon boten. Mulakno penuh dengan debu. Dawuhnya beliau seperti itu. Mereka tidak menyentuh terhadap Al-Quran. Mereka tidak mau melihat terhadap Al-Quran. Mereka tidak mau membaca terhadap Al-Quran. Kecuali hanya pada momen-momen tertentu. Napa? Momen-momen tertentu. Mungkin pas waya hataman. Mungkin pas waya tahlilan. Mungkin pas wayahe napa iku jenenge, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Ramadan. Ini kalau menurutnya Al-Habib Umar, beliau ini termasuk daripada inna tuhadal Qur'ana mahjura. Betapa banyak kita para kaum muslimin ini meninggalkan terhadap Al-Quran, meninggalkan membaca terhadap Al-Quran. Hingga orang-orang zaman sekarang itu banyak sekali yang belum bisa membaca terhadap Al-Quran dengan bacaan yang benar. Bahkan di dalam kitabnya, beliau dawuh bahwa orang-orang sekarang bahkan tidak ada yang bisa membedakan apakah ini termasuk ayat Al-Quran ataukah bukan. Ini kita sudah mencapai level yang sangat parah sekali. Ya, niki bicara nih awak dewi memiliki hiroh. Ayo belajar Quran. Ayo belajar Quran. Masih wis tuwek. Nah, Anda nih. Masih wis tuwek, ayo tetap belajar Quran di tepaknya Quran nih. Lho nggih, saestu loh. Saestu. Kula dadi eling abi, bahwa kula biyen niku bahasa kasarane ngomong wonten tiyang kepingin belajar Quran teng abi. Abi dengan semangatnya. Nah, kebetulan orang ini ku matur nang abi ngeten. Yai kula kepingin belajar Quran. Tapi kula niki mboten saged mara teng griyane jenengan, tur kula niki mboten saged nyangoni jenengan. Jadi loro, Pak. Kepingin belajar Quran tapi gak iso mara, plus napa? Gak iso bayar, bahasa kasar ngomong. Lo abi ditantang babakan bayar. Langsung cara bahasa kasarane ngomong lo jual gue beli. Abi langsung ngomong ngeten. Yo, pokoknya sampeyan tenanan kepingin belajar Quran, sampeyan gak usah moro nang omaku, aku sing moro nang omane sampeyan, gak usah dikei bayaran sepeser pun. Abi langsung dawuh. Ya tenang, dibudali sampai beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Akhirnya sing medhot sapa? Sing medhot wong sing kuwi, wong sing jarene kepingin belajar iku. Musune wong ikhlas, Pak. Ya we pedhot we. Padahal ya gratis, orang bayar, melaku ya ora diparani nang omahe karo abi. Ngono ya sing medhot ya sing ngono. Pun yang ngoten nggih. Masya Allah, mulakno ini PR buat kula kalian panjenengan, betapa jauhnya kita dari yang namanya Al-Qur'an. Kita ini bisa dianggap merupakan orang-orang yang sudah meninggalkan terhadap Al-Qur'an lho, Rek. Daya apa? Dawuh para ulama, ada yang mengatakan bahwa hukumnya dianggap kurang baik bagi orang-orang mukmin untuk tidak hatam Al-Quran dalam jangka waktu 40 hari. 40 dino, ini dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan ngoten. Uang kok 40 dino kok ora hatam Al-Quran, itu bisa dianggap, bisa dipertanyakan tentang keimanannya, tentang kedekatannya dengan Al-Quran. 40 dino, Pak. Lah mung kawade kadang setahun. Setahun kadang ora belas. Ramadan paling buka sak jus rong jus. Kuwi tadarusan bareng-bareng. 40 hari minimal. Karena orang-orang ada yang mengatakan metodenya adalah one day one juz. 1 hari 1 juz. Kalau kita mengaca lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ke yang lebih atas, ke atas lagi, dulu diceritakan ada salah seorang ulama yang kebetulan putranya itu merupakan seorang hafid, orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian ayahnya menanyai kepada putranya yang sedang mondok hatam Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Bayangin lah Pak, seminggu sepisan hatam Quran. Marono anaknya yang seminggu
satu kali hatam Al-Quran ini ditanyai sama bapaknya, wahai anakku, aku ingin bertanya kepada engkau, berapa butuh waktu berapa hari kamu menghatamkan terhadap Al-Quran? Katanya, pertanyaannya sang ayah kepada putranya. Sang putra pun menjawab dengan perasaan penuh bangga. Loh bah, kula niki ya hatam Quran ben seminggu sepisan kula hatam, Mbah. Oh, cara awak dhewe wis bangga tenanan, Pak. Kula niki pun hatam Quran seminggu sepisan. Dengan bangganya menjawab seperti itu. Namun alih-alih sang ayah memuji terhadap anaknya, justru sang ayah malah memarahi terhadap putranya. Seraya berkata, Nak, bagaimana perasaanmu tentang kamu hatam Al-Quran seminggu sekali? Bahwa kalau kamu hatam seminggu sekali, itu artinya ada 1/7 Al-Quran yang ketemu dengan kamu cuma seminggu satu kali. Paham, Bu? Aku piye lek bahasa noe. Kamane ngomongin lho bahasa noe. Ketika sang anak ini membanggakan bahwa dia itu sudah hatam Al-Quran tiap seminggu sekali, itu harapannya kan otomatis kepingin dipuji sama orang tuanya. Tapi alih-alih dipuji, justru malah memarahi dengan bahasa yang halus. Seraya berkata, kalau kamu hatam seminggu sekali, itu artinya setiap hari 1/7 Al-Quran itu jauh dari kamu. Paham ya? Artinya 1/7 Al-Quran berjumpa dengan kamu cuma seminggu sekali. Betapa jauhnya kamu dari Al-Quran. Bahasa kasar ngomong ini dikamplengi tok, Pak. Kamplengi ya Bapak ya. Kayak bangga hatam Quran seminggu sepisan. Ana tinggal akan kalian para ulama zaman singan, Masya Allah. Kados Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalau beliau itu kalau dalam hari-hari biasa 1 hari 1 malam hatam Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan bahkan sehari 1 kali hataman dan 1 malam juga 1 hataman. Ulama-ulama zaman dahulu lebih hebat. Ada yang saya cerita tok, Yohan. Bisa hatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Bisa hatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Percaya ora percaya kaya ngono kuwi. Wong saiki kan ora patek percaya karo sing jenenge iso hatam Quran dalam jangka waktu 1 rakaat. Padahal aslinya kan gampang toh. Maksudnya gampang nih ngene lho. Lah kamu gak isa iku minimal kamu jangan menakar kemampuan orang lain dengan kelemahan kamu. Paham ya? Jangan menakar kemampuan orang lain dengan kelemahan yang ada pada diri kamu. Lah nek wong sing gak tau maca Quran, sak juz maca Quran iso sak jam. Sak juz iso macane sak jam. Yang pada umumnya, pada normalnya 1 juz itu pinten? Setengah jam lah. Ya toh? 1 juz itu setengah jam. Yang pada umumnya lagi orang itu kalau benar-benar wis lancar maca Qur'ane, iku 1 jam 1 jam. 1 juz itu cuma 15 menit. Temenan. 1 jam cuma 15 menit. Ya saiki hitungan. Nek sak jam kuwi 1 juz itu 15 menit, berarti 2 juz itu 3 menit setengah jam. Ya kan? 1 jam berarti dapat 4 juz. Terus peng dibagi 30 dibagi 4 piro berarti? Isa 6 sisa 6 setengah ya. Berarti 6 setengah. 6 setengah jam. Boleh isok maneh dalam jangka waktu yang sangat singkat, mungkin cuma waktu 1 jam menurut dia, menurut kita normalnya 1 jam. Wong sekarang itu kan gak patek iman toh Pak karo sing jenenge keramat ya. Saya itu ini batin, saya kan hari-hari ini memakai fitur kamera yang sifatnya hyperflash lah, hyperflash.
Hyperflash itu fitur kamera yang kamu bisa merekam diri kamu dalam waktu 1 jam, tapi rekamannya cuma jadi 2 menit. Paham Ranek? Itu namanya fitur kamera hyperflash. Jadi kamu menyalakan kamera, merekam diri kamu dalam jangka waktu 1 jam, tapi jadinya video itu 2 menit. Secara saiki itu gampangane ngomong mempercepat video. Paham ya? Jadi video yang berjam-jam bisa kamu percepat cuma jadi 1 menit. Itu kan bisa. Kalau yang seperti itu saja bisa, bahwa video yang seharusnya itu 1 jam bisa dijadikan cuma 2 menit. Itu adalah bukti konkret, pendekatan mudah untuk orang awam bahwa sama seperti halnya waktu yang dimiliki oleh para wali. Wali Isa Pak, hatam Quran cuma dalam jangka waktu mungkin 1 jam. Ya nek nalarmu gak nutuk, ya tak kei pendekatan nalar kayak ngono kuwi mang. Video yang durasinya berjam-jam bisa kamu percepat menjadi cuma 1 menit. Bisa menjadi cuma setengah menit. Loh iya toh? Lah kuwi piye cara dinalar? 1 jam. Loh 1 jam loh. Bener-bener 1 jam loh merekamnya tadi, tapi dipercepat menjadi setengah jam. Bahkan dikatakan Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau hatam Al-Quran dalam jangka waktu sehari semalam kurang lebih 4, bisa sampai 8. Ini nang nalar ya Pak, dewe gak nutuk Pak. Nang atin rutab wa man tahauli waladin min ghairi ab. Para wali itu memiliki keramat-keramat, karomah-karomah yang besar, yang wajib untuk kita yakini. Loh, nek kula ngoten iman tenanan. Nggih krana niku wau. Kula kan sering pakai aplikasi Haikan, saya baca Al-Qur'an atau 1 jam. Itu cuma jadinya 2 menit. Dari situ saya berpikir, Masya Allah, ternyata ini loh penggambaran mudah untuk orang-orang awam bahwa waktunya para wali zaman dahulu itu ya sama seperti itu. Apa yang kita tempuh dalam jangka waktu 1 jam sama para wali itu bisa ditempuh dalam jangka waktu 2 menit. Penggambaran mudahnya seperti itu. Jadi kecanggihan teknologi itu itu merupakan pendekatan mudah untuk memahami bahwa waktunya para wali itu bisa disingkat. Jadi ya ben iso nerang nih nang wong-wong awam itu bahwa itu bukanlah suatu hal yang mustahil yang seperti itu. Ngono loh. Nah, buat takoni mosok iso lha jajalan. Nyata-nyata wae dadi 2 menit temenan lho, aku nggak video, ngerekam aku dhewe maca dalek 1 jam gitu ya. Jadinya cuma 2 menit di HP itu memang. Ya tapi ya dengan kecepatan seret gitu. Ya. Ini ngoten. Iki maksud daripada ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masyaallah. Mana abot tenanan Pak, awak dhewe niku abot tenanan lek ambek HP ngono enteng. Ya nek HP-ne dilus terus diwaca, di scroll lah terus. Tapi lek ambek Quran rasane masyaallah cek abote. Mulane lek nang dongane kan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna. Ini yang perlu digarisbawahi. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah Gusti nyuwun tulung jenengan paringi kula kesempatan taufik supados terus saged maos dumateng Al-Qur'an di kala waktu siang dan juga di kala waktu malam. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal alamin. Masya Allah. Mulane lek dawuh para ulama
dawuh para kiai niku beliau-beliau ngendika, kalau kamu ingin tahu seberapa erat hubungannya ulama-ulama zaman dahulu dengan Al-Qur'an, lihatlah hubungannya orang-orang zaman sekarang dengan HP. Kalau kamu ingin tahu seberapa erat hubungannya orang-orang zaman dahulu dengan Al-Quran, lihatlah hubungannya orang-orang zaman sekarang dengan HP. HP ini orang tahu coplok, orang tahu lepas dari tangan. Ya, ini seperti itu penggambarannya Al-Quran di tangannya para orang-orang zaman dahulu. Pun ya. Masya Allah. Pun kita lanjutkan malih. Teng ayat selanjutnya qala ta'ala, Allah Ta'ala menjawab dumateng sambate Kanjeng Nabi niki, laporannya Kanjeng Nabi niki, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika, dan memang seperti itu. Ja'alna, kami menjadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, seorang musuh, minal mujrimin, dari golongannya orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukup Tuhanmu menjadi zat yang memberi petunjuk dan zat yang menolong. Artinya ini jawabannya Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tadi yang bahasa kasaran ngomong niku melaporkan, ya setengah sambat bahasane ngoten. Jadi sambati itu perkara-perkara duniawi, sambati perkara ukhrawi. Ya Allah Gusti, niki kaum kula kok menjadikan yang namanya Al-Quran sebagai perkara yang ditinggal. Maka Allah Ta'ala dawuh menjawab, ya memang seperti itu wahai Muhammad. Kami juga menjadikan bagi setiap nabi seorang musuh dari golongannya orang-orang yang berdosa. Dan cukup Tuhanmu sebagai sosok yang memberikan petunjuk dan yang menolong. Artinya bagaimana? Berikut yang dikatakan wa kadzalika ja'alna. Wa kadzalika ja'alna ay kama ja'alna laka aduan min musyriki qaumika, seperti halnya aku menjadikan kepadamu musuh dari golongan orang-orang musyrik dari kaummu, maka ja'alna likulli nabiyyin qablaka aduan minal mujrimin, kami juga menjadikan bagi setiap nabi sebelum kamu merupakan sebuah musuh, seseorang musuh, sosok musuh dari golongannya orang-orang yang berdosa, ay al musyrikin, dari golongannya orang-orang yang musyrik. Fasbir kama sabaru, hendaknya kamu bersabar seperti halnya para nabi itu bersabar. Intine dunyo iki pro kontra, kowe dadi wong apik mesti ana pro ana kontra, kowe dadi wong elek iku ya mesti ana pro ana kontra. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita itu sudah berada di dalam sebuah kebenaran lantas nanti kita damai tidak memiliki musuh. Boten. Pokoknya dunia iki pokoknya dunia iki pokoknya dunia iki pokoknya dunia iki pokoknya dunia ini orang buruk sendiri. Mulanya lek nang dungane kan wa ashilid zalimin bidzalimin. Wong zalim iki musuhne kadang wong zalim. Ana lho. Mulanya dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh bahwa ayat ini syuru'un fi tasliyati. Ayat ini merupakan ayat yang berfungsi untuk mentasliyah, untuk menenangkan terhadap Kanjeng Nabi. Sing sabar Kanjeng Nabi, wal makna kama ja'alna qaumaka yu'aduna ka yukadzibuna ka ja'alna likulli nabiyyin aduan. Memang tidak ada ceritanya orang berdakwah itu lantas penak ngoten, boten, mesti ono gak penake. Cara bahasane Nabi biyen ya payanan, Pak. Maksudnya beda mek wong saiki lho. Wong saiki kiai pirang menit ngono wis disangoni akeh. Lek para nabi zaman biyen cara teng ayat Quran niku ittabi'u malla yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Surat Yasin lho nek lali to. Ittabi'u malla yas'alukum ajrau
wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah, man la yas'alukum ajron, orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian, wa hum muhtadun, dalam keadaan mereka mendapatkan petunjuk. Ini para nabi zaman biyen kayak ngono tenanan, perjuangan tenanan. Cara wali songo berjuangan. Lek saiki ono cara berjuang titik. Cara ngaji nang dhuwur panggung, ngaji nang masjid, nang masjid ya nang panggung. Ngono ae lek niate ora tepak ya wis padha ae. Ngono lho. Lek kepengin dakwah tenanan niku moro nang koyo nang nggih. Wingi teng kitab pembahasan As-Sayyidiyah dina Senin wingi pun sampun dibahas betapa besar pengorbanannya Kanjeng Nabi di dalam berdakwah. Bukan hanya napa bahasane berdakwah yang mulus, boten. Awal beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan hanya orang-orang terdekat saja. Kemudian agak maju, kemudian akhirnya sampai Sayyidina Umar pun ikut masuk Islam. Akhirnya Islam menjadi agak kuat, baru berani menampakkan diri dakwah secara terang-terangan, tapi jumlah masih sedikit. Nopo langsung orang-orang kafir melakukan yang namanya penindasan, kriminalisasi, penyiksaan kepada para muslimin hingga Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah. Setelah itu baru di Madinah Kanjeng Nabi mendapatkan penerimaan yang sempurna hingga pengikutnya banyak dan kembali ke Mekah dengan dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Kanjeng Nabi tidak ringan, Pak. Kanjeng Nabi dakwahnya mulai dari dilempari kotoran, kemudian jalannya dikasih duri-duri sama istrinya Abu Lahab. Kemudian Kanjeng Nabi di waktu peperangan pernah sampai bibir beliau yang bawah terpecah. Bahkan bukan hanya berhenti pada itu, bahkan giginya beliau, rubaiyatuhu, gigi geraham beliau itu hingga juga sama keluar darah gara-gara terkena anak panah. Ini Kanjeng Nabi loh, Pak. Kanjeng Nabi itu duduk bupati, duduk gubernur, tapi wis sosok manusia termulia dalam berkorban ini sampai koyok ngono kuwi. Lewat dhewe ora, zaman saiki dakwah penak, diundang wong panggung ngono ya. Marang ngono ndagel ndukuri panggung, ngono bayarannya gede. Kadang rada atraksi titik, tangane dicelupno jero botol. Kan ngono to. Rada atraksi titik ngono. Saiki wis ngono. Pun bedone zaman biyen wis mangke ngoten. Pun ngriki dingendikaken ngoten. Jadi mesti ana musune, mulakno gak usah wedi. Lek bahasane salah setengah para yai niku dawuh, wong niku ora oleh wedi rekoso. Krana wong sing tambah gede manfaate kuwi tambah rekosone. Ngoten lho. Kamu gak mau menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Berarti caranya satu, kowe rekoso dhewe. Kowe dadi wong sing paling rekoso. Dadi ojo wedi dadi wong rekoso. Pun ngoten. Intinya pasti ada
pro kontra pasti ada musuhnya. Orang baik, orang buruk pasti ada musuhnya. Kalau lanjutakan malih terakhir wa kafa birabbika hadian, dan cukup Tuhanmu sebagai zat yang menunjukkan ailakah, menunjukkan kepada engkau, wa nasiran, dan yang menolong, wa nasiran laka ala adik, menolong terhadapmu atas para musuh-musuhmu. Ngoten lho, wis kersane Muhammad gampangane ngomong ngoten. Sing maringi petunjuk mangke Gusti Allah, sing nulungi nggih Gusti Allah, sing sabar. Pun niku keterangan yang ngoten kurang lebih teng kelanjutane surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bi fuadaka wa rattalnahu tartila ilahuna wallahu a'lam bissawab.